Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, salve, om swastiastu, salam sehat untuk kita semua. Hari ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT bidang pengajaran. Perkenalkan, nama saya Sarlin Paleina Nawapau, SE MSc, dosen pada program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan terkait rancangan pembelajaran yang akan saya ampuh, yaitu mata kuliah akuntansi perpajakan. Mata kuliah akuntansi pajak ini merupakan mata kuliah wajib dengan kode mata kuliah Ebaku 1434 dengan jumlah SKS 3 SKS yang akan diampu oleh tim teaching oleh 2 orang dosen. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah lanjutan dari mata kuliah perpajakan yang akan membahas berkaitan dengan kerangka berpikir tentang pemahaman pelaksanaan undang-undang perpajakan dan peraturan perpajakan terhadap laporan keuangan komersial. Di samping itu, ada pemahaman berkaitan dengan kewajiban untuk pembukuan, bagaimana konsep dasar akuntansi pajak, bagaimana laporan posisi keuangan untuk tujuan perpajakan, yaitu berkaitan dengan kas, setara kas, investasi pada efek tertentu, berkaitan dengan akun persediaan, akun beban dibayar di muka, dan beberapa akun-akun lainnya, serta akan membuat dalam format laporan keuangan dalam laporan laba rugi untuk tujuan perpajakan dan rekonsiliasi fiskal bagi pengisian SPT badan dan SPT orang pribadi. Adapun CPMK untuk mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan mencatat format laporan laba rugi untuk tujuan perpajakan sesuai dengan SAK etap dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Yang kedua, mahasiswa mampu menguasai, menjelaskan, dan menghitung mengenai beda tetap dan beda waktu. Mahasiswa mampu mengkoreksi, koreksi positif, dan koreksi negatif, menghitung PPh, melakukan kredit pajak penghasilan, melakukan penghitungan kurang atau lebih pajak penghasilan, melakukan pencatatan dan penyajian dalam laporan keuangan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menggunakan teknologi informasi untuk pengisian SPT tahunan bagi wajib pajak badan dalam mengisi pajak penghasilan. Adapun capaian pembelajaran untuk mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menguasai konsep umum dan prinsip-prinsip perencanaan, prosedur, dan pelaporan untuk pengambilan keputusan keuangan, melihat nilai dan waktu uang, penganggaran modal, struktur modal, biaya modal, dan pembiayaan. Yang kedua, mahasiswa mampu menguasai kebijakan dan regulasi yang relevan dengan bidang akuntansi dan pemaknaannya meliputi peraturan perpajakan dan hukum bisnis. Yang ketiga, mahasiswa mampu menyusun laporan kewajiban perpajakan baik untuk wajib pajak individu maupun wajib pajak badan dengan cara menghitung dan melakukan rekonsiliasi perpajakan sesuai dengan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Yang keempat, mahasiswa mampu mengoperasikan dan memanfaatkan perangkat lunak dalam rangka penyusunan laporan keuangan, penganggaran, administrasi perpajakan, dan pengauditan. Dan yang kelima, mahasiswa mampu untuk taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Adapun pembelajaran pada mata kuliah ini, sistem pembelajarannya adalah tatap muka dan model pembelajaran yang digunakan berupa case method, problem based learning, dan discovery learning untuk meningkatkan keaktifan pembelajaran di kelas
yang berbasis pada permasalahan kasus perpajakan sehingga mahasiswa mampu untuk menganalisis berkaitan dengan permasalahan perpajakan. Adapun pertemuan ke-14 ini, saya akan membahas berkaitan dengan topik rekonsiliasi fiskal. Adapun sistem penilaian berupa tes dan non-tes untuk nilai pengamatan dan pengumpulan project case, method, dan problem-based learning, serta discovery learning. Pengumpulan tugas yang diberikan akan langsung kepada dosen yang mengampu mata kuliah sesuai dengan waktu yang ditentukan. Untuk sistem penilaian, ada 4, yaitu menilai soft skill sebesar 25%, tugas 15%, UTS 30%, dan UAS 30%. Aktivitas, tugas, dan rancangan pembelajaran dapat dilihat dan diunduh pada aplikasi Si Adik Nona. Setelah ini, kita akan menyaksikan pemaparan dan penyampaian materi dari mata kuliah akuntansi perpajakan dengan topik rekonsiliasi fiskal. Selamat pagi semua. Sebelumnya minggu kemarin kita sudah bahas, sudah sampai ke pertemuan hari ini, pertemuan ke-14. Untuk pertemuan hari ini kita akan bahas berkaitan dengan koreksi fiskal. Nah, untuk pertemuan kemarin yang kita sudah bahas itu sudah berkaitan dengan harga pokok penjualan, beban operasional. Nah, yang berkaitan untuk tujuan perpajakan atau yang sesuai dengan aturan perpajakan. Nah, sebelum mulai untuk pertemuan hari ini, sesi atau pertemuan ke-14 hari ini, sebelum Ibu mulai, mungkin kita mulai awali dengan doa dulu ya. Oke, mungkin ada satu orang yang mau bantu untuk berdoa, maju ke depan. Oke, silakan. Baik teman-teman, mari sebelum kita memulai pelajaran kuliah kita hari ini, mari kita semua menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami dari rumah kami masing-masing hingga tiba di tempat ini yang selamat. Bapak, sekarang kami memulai kegiatan kuliah kami. Engkau tuntun sertai dari awal, pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Berikan kepada kami konsentrasi, biarlah kami dapat menyerap materi ini dengan baik, dan berkati juga setiap dosen yang menyampaikan materi ini, biarlah dapat disampaikan dengan baik. Terima kasih banyak Bapak, ampun setiap dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Vence sudah memimpin kita dalam doa hari ini. Seperti yang sudah tadi saya sampaikan, untuk materi hari ini itu berkaitan dengan rekonsiliasi fiskal. Nah, berkaitan dengan perpajakan dalam akuntansi pajak, biasanya untuk penyusunan dalam laporan keuangan, ada penyusunan laporan keuangan untuk komersial yang biasanya tujuannya untuk investor atau pihak eksternal. Nah, dalam penyusunan untuk laporan keuangan ini untuk yang secara komersial, biasanya dalam pelaporan keuangannya sudah ada standar akuntansi, metode dan lain sebagainya sudah mengatur. Nah, ada penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pajak, atau untuk tujuan fiskal. Nah, dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pajak, biasanya itu berbeda dengan laporan keuangan untuk tujuan komersial. Jadi, karena pajak itu mewajibkan dan ada aturan yang mengatur, sehingga dalam penyusunan pelaporan keuangan dia mengikuti dengan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pajak. Makanya dalam pelaporan keuangan ada beberapa yang diatur yang boleh dan tidak boleh untuk dimasukkan dalam penyusunan laporan keuangan. Sehingga dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pajak itu harus dilakukan koreksi. Nah, itu biasanya disebut dengan rekonsiliasi fiskal atau koreksi fiskal. Jadi laporan keuangannya dikoreksi sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Dalam penyusunan laporan keuangan ini mungkin teman-teman sudah tahu dalam semester-semester awal, dalam mata kuliah akuntansi, pengantar dan lain sebagainya ada beberapa laporan keuangan. Ada yang tahu kira-kira ada berapa laporan keuangan? Oke, silakan Elizabeth. Baik Ibu, dalam laporan keuangan terdapat 5 laporan. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan ekuitas, laporan arus kas dan juga CLK. Nah, untuk laporan posisi keuangan sendiri akan menjelaskan bagaimana adanya aset
likuiditas atau kewajiban dan juga ekuitas yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian untuk laba rugi sendiri akan menjelaskan bagaimana beban dan juga pendapatan yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian untuk ekuitas sendiri akan menjelaskan bagaimana modal yang dimiliki oleh perusahaan tersebut dalam suatu periode tertentu. Dan yang terakhir untuk arus kas sendiri akan menjelaskan bagaimana kegiatan operasional, investasi dan juga pendanaan yang dimiliki. Dan yang terakhir CLK akan menjelaskan gambaran secara umum tentang informasi dari keuangan tersebut secara menyeluruh. Oke. Terima kasih Elizabeth, sangat lengkap ya dan komprehensif sampai apa saja yang ada dalam laporan keuangan. Ya, jadi itu laporan keuangan yang biasanya disusun oleh perusahaan itu ada 5. Nah, dalam penyusunan laporan keuangan ini tadi yang akan dikoreksi fiskal, biasanya kalau untuk tujuan pajak itu kan kalau untuk wajib pajak badan berarti pajak atas penghasilan. Berarti ada penghasilan yang dihasilkan oleh si perusahaan atau badan itu. Nah, penghasilannya dari mana kita tahu bahwa dia ada penghasilan atau ada keuntungan dan lain sebagainya. Biasanya kita akan lihat dari laba. Laba itu ada dalam laporan laba rugi. Nah, dalam penyusunan laporan laba rugi, neraca dan lain sebagainya, biasanya dalam penyusunan itu memang sudah ada standar akuntansi keuangan yang mengatur dalam penyusunan laporan keuangannya. Sehingga dalam perhitungan prinsip-prinsip yang berlaku itu memang sudah harus sesuai dengan standar akuntansi. Nah, untuk yang tadi, untuk tujuan pajak dalam menghitung berapa penghasilan yang akan dipotong atau harus dibayarkan pajaknya, itu kan berasal dari dia punya laba. Nah, dalam menghitung laba ini, besaran labanya, kalau dalam laporan keuangan biasanya kalau sudah disusun dalam setiap periode, biasanya kan tiap akhir tahun, setiap semester sudah disusun laporan keuangan. Biasanya sudah tahu dari laba rugi, sudah tahu labanya berapa. Nah, laba itu tidak secara langsung dikalikan tarifnya berapa, langsung tahu pajaknya. Kalau untuk laporan keuangan, ini kan wajib harus dilaporkan juga untuk keperluan perpajakan. Makanya harus dikoreksi fiskal. Dalam koreksi fiskal ini, itulah yang disesuaikan dengan aturan perpajakan. Jadi labanya bisa berubah dari yang sebelumnya kita sudah susun karena ada disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku. Nah, kalau sudah disesuaikan yang dikoreksi, itu nanti biasanya akan disebut dengan laba fiskal. Laba fiskal itulah yang biasanya akan dipakai atau dihitung, dikalikan dengan berapa tarifnya untuk kita tahu berapa pajak penghasilan untuk perusahaan tersebut atau wajib pajak badan tersebut. Nah, dalam koreksi ini, karena tadi kan dibilang akan dilakukan koreksi untuk dia punya laporan keuangan. Nah, dalam koreksi ini ada 2 koreksi fiskal, itu ada beda tetap dan beda waktu. Ini 2 koreksi yang akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam laporan keuangan. Apa itu beda tetap dan apa itu beda waktu? Beda tetap itu terjadi karena ada perbedaan pengakuan penghasilan dan beban. Jadi dalam laporan laba rugi kan tadi laba dapat dari penghasilan dikurangi beban-bebannya. Nah, penghasilan dikurangi beban-beban ini ternyata yang sudah disusun oleh perusahaan, ternyata menurut pajak ada yang boleh dimasukkan dan ada yang tidak boleh dimasukkan. Nah, itu yang disesuaikan atau diatur atau dikoreksi. Kalau ada perbedaan yang boleh untuk penghasilan dan yang tidak boleh penghasilan dan beban itu namanya koreksi beda tetap atau permanen. Nah, jadi karena ada perbedaan pengakuan untuk penghasilan dan pengakuan untuk beban. Jadi perbedaannya didasarkan atau pengakuan untuk pendapatan dan penghasilan tersebut. Nah, yang kedua tadi ada beda apa selain beda tetap? Oke, beda waktu. Sebelum kita masuk ke beda waktu, apa saja yang masuk dalam beda tetap? Tadi kan pengakuan untuk penghasilan dan beban. Penghasilan apa saja yang boleh dan tidak boleh itu, dan beban apa saja yang boleh dan tidak boleh. Penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final, nah itu tidak boleh. Kemudian penghasilan yang bukan objek pajak. Kemudian pengeluaran yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Contohnya apa saja? Misalnya pengeluaran atau beban tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, contohnya biasanya perusahaan, contoh perjalanan beban, ada perjalanan dinas, berarti kan dicatat beban perjalanan atau biaya yang dikeluarkan untuk perjalanan. Tetapi ternyata dalam perjalanan itu untuk tugas perusahaan, misalnya direksi dia bawa keluarganya, padahal kan sebenarnya tujuan pekerjaan hanya untuk direksi saja. Kalau dalam perusahaan yang pencatatan komersial kan mereka masukkan saja karena itu masuk dalam beban perjalanan yang dimasukkan. Tapi kalau untuk tujuan pajak dia tidak boleh mengakui kalau bukan untuk
kegiatan usaha atau tidak masuk dengan biaya-biaya itu dia harus dikeluarkan. Itu contoh untuk yang misalnya untuk pengeluaran atau beban-beban yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Jadi kalau tidak ada kaitannya dengan kegiatan usaha di luar daripada itu, biasanya itu harus dilakukan koreksi atau dikeluarkan. Jadi itu contoh-contoh tadi dalam koreksi atau yang masuk dalam beda tetap atau beda permanen. Beban apalagi, misalnya beban yang digunakan untuk mendapatkan penghasilan yang bukan objek pajak dan penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final. Kemudian ada juga sanksi pajak. Nah, biasanya juga kadang perusahaan misalnya mereka sudah terlambat bayar pajak, berarti kan ada sanksi yang bunga atau denda yang harus dibayarkan. Nah, kalau dikeluarkan, kalau dalam pencatatan tetap dicatat penjurnalannya. Nah, ada beban yang dikeluarkan, kas yang dikasih keluar. Nah, itu kan tetap dicatat dalam laporan keuangan. Tapi untuk tujuan pajak itu harus dikeluarkan atau tidak boleh dimasukkan. Nah, karena itu yang diatur tadi, ada aturan perpajakan yang tidak boleh dan boleh itu. Nah, ini salah satu yang tidak boleh untuk dimasukkan. Oke, tadi sudah ada beda tetap. Yang kedua ini ada beda waktu atau beda sementara. Kalau tadi beda tetap itu karena pengakuan untuk pendapatan dan beban. Kalau beda waktu ini dia punya perlakuannya ini karena ada perbedaan pada perlakuan akuntansi. Jadi perlakuan akuntansi dan perpajakan yang bersifat temporer. Jadi ada perlakuan akuntansi yang tidak sama dengan aturan perpajakan, itu yang disesuaikan. Contohnya apa saja perlakuan akuntansi? Misalnya ada perbedaan perlakuan untuk metode pencatatan atau metode penghitungan. Nah, misalnya metode penghitungan apa? Misalnya metode penghitungan persediaan dan lain sebagainya. Nah, mungkin teman-teman ada yang tahu apa saja metode untuk pencatatan persediaan? Oke, silakan Ray. Untuk metode perhitungan persediaan itu ada 3. Yang pertama itu metode FIFO, first in first out atau masuk pertama keluar pertama. Yang kedua ada metode LIFO, last in first out atau masuk terakhir keluar pertama. Dan yang terakhir itu ada metode rata-rata atau average cost. Oke, terima kasih Ray sudah menjawab. Nah, itu ada ada 3 yang dijawab oleh Ray, itu metode untuk metode persediaan. Nah, tapi yang diakui itu yang secara teori kita tahu dalam metode penghitungan persediaan itu ada 3. Tetapi dalam metode persediaan yang boleh atau dibolehkan oleh peraturan pajak hanya 2. Itu metode FIFO dan metode rata-rata. Jadi seandainya perusahaan ternyata dia sudah pakai nih metode LIFO dalam dia punya pencatatan, dia sudah buat dalam laporan keuangannya. Ternyata ini yang tidak diperbolehkan dalam peraturan perpajakan, maka dia harus menyesuaikan lagi atau mengkoreksi tadi. Itu namanya koreksi fiskal. Dikoreksi untuk dia punya penghitungan persediaan. Nah, dan perhitungan persediaan pasti ada dalam neraca ya. Berarti nanti dia punya nilai persediaan di neraca berubah. Pasti kalau seandainya untuk persediaan biasanya kan berkaitan dengan harga pokok ya, kalau barang keluar dan barang masuk dan lain sebagainya. Itu juga akan mempengaruhi. Nah, makanya dalam koreksi itulah koreksi beda waktu. Kalau tadi beda tetap berkaitan dengan yang tadi pengakuan penghasilan dan beban. Kalau beda tetap yang pengakuan penghasilan dan beban, kalau beda waktu ini berkaitan dengan perlakuan akuntansi. Jadi contoh metode-metode yang dipakai atau metode penghitungan yang dipakai, di mana yang boleh dan tidak boleh untuk berdasarkan aturan perpajakan. Kayak tadi sudah ada contoh berkaitan dengan penghitungan penilaian persediaannya. Tapi juga ada misalnya metode berkaitan dengan akrual, cash basis, accrual basis misalnya. Kemudian ada metode penyusutan, kita hitung penyusutan, misalnya ada aset, kemudian asetnya kita hitung dalam disusutkan, kan nilainya tidak mungkin sama ya. Kita beli barang tidak mungkin 5 tahun lagi barangnya nilainya masih sama. Pasti kan nilainya sudah menurun, berarti ada biaya penyusutan yang kita hitung. Nah, dalam metode penyusutan itu ada juga yang sama seperti tadi yang persediaan. Dalam pajak, dalam aturan perpajakan ada yang metode yang tidak diperbolehkan.
Kalau ada perbedaan seperti itu dilakukan koreksi. Nah, nanti kalau untuk tujuan pajak dia masuk dalam koreksi, yaitu koreksi fiskal itu. Jadi misalnya penyusutan, amortisasi, dan kompensasi kerugian. Nah, ini yang masuk sebagai koreksi yang beda waktu. Dalam koreksi ini juga ada dua, ada koreksi positif dan koreksi negatif. Koreksi fiskal yang dilakukan ini apa yang masuk dengan koreksi positif, apa yang maksud dengan koreksi negatif. Kalau untuk koreksi positif, pajak itu kan biasanya pasti dari laba. Karena kan pajak atas penghasilan. Berarti kalau ada penghasilan dulu baru kita bisa untuk dipotong pajaknya. Nah, dalam menghasilkan laba berarti kita hitung untuk penghitungan berapa pajak. Nah, untuk koreksi positif ini apabila laba menurut fiskal itu bertambah. Berarti itu kita kategorikan sebagai koreksi positif. Maksudnya seperti apa? Kalau pajak penghasilan atas penghasilan atau laba, berarti semakin besar laba, berarti semakin besar pajak ya. Kalau semakin kecil laba, berarti pajaknya juga semakin kecil. Karena pajak itu mengikuti dari penghasilan. Seberapa besar kita punya penghasilan. Nah, kalau perusahaan dia untuk tujuan komersil atau investor, biasanya mereka pasti akan menyusun sebaik mungkin laba sebesar mungkin supaya orang tertarik untuk invest ke perusahaan mereka. Dalam laporan keuangan mereka, oh labanya besar. Nah, tapi kalau untuk tujuan pajak, biasanya kalau labanya semakin besar berarti kan mereka harus bayar pajak semakin besar. Jadi biasanya dalam koreksi ini kadang dikoreksi atau dilakukan rekonsiliasi. Dalam koreksi ini ternyata dalam pengakuan tadi penghasilan beban atau penghitungan metode yang berubah, ternyata ini menurunkan atau membuat laba itu bertambah. Contohnya sebelumnya labanya 1M, ternyata dikoreksi labanya naik jadi 1,2. Karena ternyata beban-bebannya itu ada yang dikurangkan atau dikoreksi dikeluarkan. Berarti kan pendapatan dikurang beban, bebannya makin sedikit berarti depo laba makin besar ya. Nah, itu kalau laba semakin besar dari sebelumnya 1M ternyata dikoreksi jadi 1,2. Berarti kan nanti pajaknya makin naik ya. Nah, berarti kan laba fiskalnya semakin besar. Nah, itu disebut koreksi positif. Jadi kalau yang koreksi positif itu bila laba menurut fiskal itu bertambah. Jadi kalau laba fiskalnya makin bertambah, akibat dari itu koreksi itu disebut koreksi positif. Nah, itu bisa tergantung dari apa saja, ya tadi kayak penyesuaian berkaitan dengan pengakuan, ada penghasilan yang ternyata boleh dan tidak boleh, kemudian beban ternyata ada yang harus boleh dan tidak boleh dan dikeluarkan sehingga menghasilkan dia punya laba semakin besar. Maka itu disebut dengan koreksi positif. Jadi akibatnya dalam koreksi positif yang dilakukan nih biasanya akibatnya itu biasanya yang pertama beban yang tidak diakui tadi. Berarti kan bebannya makin berkurang. Otomatis dia pendapatan kan tidak ada berkurang berarti besar ya, berarti labanya tambah besar. Atau penyusutan komersial yang lebih besar daripada penyusutan fiskal. Kemudian amortisasi komersial lebih besar daripada amortisasi fiskal. Dan penyesuaian fiskal positif lainnya. Nah, itu koreksi positif. Kalau koreksi negatif itu kebalikan dari yang tadi koreksi positif. Jadi kalau seandainya laba menurut fiskal itu berkurang akibat dari koreksi itu, berarti dia akan laba yang tadi fiskal itu semakin berkurang, berarti dia masuk koreksi negatif. Apa saja ya tergantung daripada penyesuaian tadi. Kalau ada pengakuan pendapatan atau beban, ternyata ada yang dikoreksi, dari akibat itu koreksi itu dia menurunkan nilai labanya, berarti dia masuk koreksi negatif. Nah, ini koreksi positif dan koreksi negatif. Mungkin sebelum Ibu lanjut, kira-kira ada yang mau bertanya dulu terkait dengan materi yang tadi? Oke, silakan Adek. Baik, saya Ibu. Perkenalkan saya Reni Puji. Ingin bertanya terkait dengan koreksi negatif. Nah, apa saja contoh koreksi negatif yang mungkin terjadi saat adanya koreksi-koreksi yang terkait dengan laporan, mungkin di dalam laporan laba rugi gitu, Ibu. Oke, terima kasih, Bu. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya.
tadi ada lebih ke koreksi negatif ya. Apa saja yang atau contoh kira-kira koreksi negatif itu seperti apa. Nah tadi kalau koreksi positif berarti yang menambah laba, kalau koreksi menambah laba fiskal, kalau koreksi negatif itu mengurangi laba fiskal. Nah contohnya seperti apa? Tadi kan kalau koreksi itu dari dua beda waktu dan beda tetap. Nah contoh misalnya dalam untuk koreksi negatif, berarti yang mengurangi laba. Contohnya seperti apa kalau dia mengurangi laba? Nah, biasanya perusahaan dalam mereka melakukan rekonsiliasi fiskal, kadang juga untuk membuat laporan keuangan untuk tujuan pajak atau fiskal, biasanya karena ada aturan pajak yang dipakai, biasanya perusahaan itu mereka memakai aturan pajak untuk memanage mereka punya pajaknya. Salah satu yang mereka lakukan itu dalam koreksi, dalam rekonsiliasi fiskal, dan koreksi yang biasa mereka pakai itu koreksi negatif. Karena mereka mau supaya bayar pajak lebih kecil saja. Di manage labanya untuk laba fiskal itu lebih kecil. Supaya bayar pajaknya lebih kecil. Jadi kalau laba pajak lebih kecil kan berarti tadi koreksi negatif ya. Maka ada beban-beban tadi yang saya sampaikan, ada beban yang boleh dan tidak boleh. Nah, mereka dalam pencatatan untuk beban pengakuan beban itu biasanya mereka akan beban-beban itu beban-beban yang boleh menurut pajak yang biasanya mereka akan pakai. Contohnya seperti apa? Misalnya perusahaan dalam beban yang boleh dan tidak boleh ini, contohnya misalnya biaya pendidikan. Misalnya perusahaan daripada saya pakai beban lain, mending laba dan lain sebagainya ini saya alihkan kepada membayar pendidikan. Nah kalau untuk biaya pendidikan dan lain sebagainya itu dibolehkan untuk menjadi pengurang atau menjadi beban yang dibolehkan. Jadi biasanya mereka akan pakai itu untuk biasanya mereka akan pakai dalam mereka punya beban supaya menjadi koreksi negatif. Berarti kan kalau beban semakin banyak berarti dia punya laba kan makin berkurang ya. Nah, kalau laba makin berkurang berarti ada koreksi. Kalau dikoreksi dengan bebannya makin banyak dan berkurang labanya, berarti dia punya laba fiskal, atau dalam koreksinya itu berarti ada koreksi negatif. Jadi biasanya mereka akan dalam beban-beban mereka biasanya akan pakai beban yang dibolehkan. Contohnya misalnya tadi biaya pendidikan atau ada beban berupa natura dan lain sebagainya. Nah itu kan biasanya natura dan kenikmatan ada yang boleh dan tidak boleh seperti itu. Nah biasanya mereka akan dalam beban-beban yang mereka akan cari yang dibolehkan. Sehingga tadi boleh masuk untuk penghitungan pajaknya. Nah, biasanya kalau beban besar itu menjadi koreksi negatif. Itu tadi kan kalau koreksi negatif berarti yang mengurangi laba. Oke, terima kasih untuk yang sudah bertanya. Sudah cukup dimengerti atau ada yang mau bertanya lagi? Oke, berarti tadi sudah ada 2 koreksi. Tadi kita sudah bahas apa saja yang menjadi koreksi positif, negatif, dan lain sebagainya berkaitan dengan untuk rekonsiliasi fiskal dalam perhitungan untuk kita buat laporan keuangan pajaknya seperti apa. Kita akan lanjut untuk pertemuan berikutnya itu dengan kita mau menyusun kira-kira bagaimana dalam penyusunan laporan keuangannya. Penjurnalannya seperti apa tadi dalam pengakuan soal beban dan pengakuan soal pendapatan, dan juga berkaitan dengan kita menyusun untuk laporan keuangan untuk tujuan fiskal itu seperti apa. Oke, untuk materi itu untuk lanjutan berkaitan dengan materi kita untuk rekonsiliasi fiskal, kita akan lanjut untuk pertemuan berikutnya. Oke, teman-teman jangan lupa juga nanti akan ada tugas dari saya untuk teman-teman kerjakan berkaitan dengan topik rekonsiliasi ini yang akan saya muat atau masukkan dalam di sistem aplikasi Si Adik Nona ya. Nanti teman-teman silakan cek dan masukkan. Nah itu untuk materi kita hari ini. Untuk absensi nanti saya akan berikan ke teman-teman, akan saya share ke WA group kelas kita untuk barcode absensi kehadirannya. Jangan lupa untuk teman-teman mengisi untuk sebagai presensi kehadiran teman-teman. Oke, itu saja untuk pertemuan hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir hari ini. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya di minggu depan.
di jam yang sama dan waktu yang sama. Terima kasih untuk teman-teman semua untuk kehadiran hari ini. Ya, terima kasih.